Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bulia harap kalian sehat-sehat saja walaupun kita pembelajaran kali ini beda dengan pelajaran sebelum-sebelumnya. Kita melalui video. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Islam, khususnya membahas tentang surat Al-A'la. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai tentang pembelajaran khususnya tentang surat Al-A'la, anak-anak di dalam pembelajaran ini harus mampu melafalkan. Khususnya melafalkan itu bisa disebut juga mengucapkan atau membaca surat Al-A'la dengan baik dan benar. Mengucapkan ya. Selanjutnya anak-anak juga harus mampu hafal. Selain bisa mengucapkan, juga harus hafal surat Al-A'la. Tentunya dengan melafalkan yang benar dulu, baru menghafalkan. Siswa dapat menyebutkan atau mengetahui isi kandungan surat Al-A'la. Jadi nanti di dalam video ini Bulia juga akan menyebutkan atau menjelaskan apa sih surat Al-A'la itu, bagaimana sih kandungannya, bagaimana sih isi dari surat Al-A'la, nanti akan Bulia jelaskan. Kemudian siswa dapat menyebutkan perilaku baik dan buruk pada kandungan surat Al-A'la. Di dalam surat firman Allah itu pasti ada hikmah atau perilaku-perilaku baik dan buruk yang dapat kita petik di dalam surat tersebut, ya. Untuk selanjutnya kalian simak dulu video yang sudah Bulia cantumkan di dalam video ini. Simak baik-baik ya nak, sambil dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Setelah tadi kalian menyimak video surat Al-A'la yang ada di slide sebelumnya, di video ini dibaca per ayat, diperhatikan makhraj dan tajwidnya ya anak-anak.
Bagaimana cara membaca surat Al-A'la yang baik dan benar? Setelah itu, perhatikan slide berikutnya pada arti surat Al-A'la. Di sini ada 1 sampai 19 arti. Di dalam arti ini sudah ada kandungan masing-masing. Mungkin ada kata-kata yang masih belum kalian pahami. Contoh seperti di ayat 5. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Mungkin ada yang belum mengerti maksudnya seperti apa. Nah, itu nanti akan Bulia jelaskan lebih detail lagi di isi kandungan surat Al-A'la. Jadi, di dalam arti surat Al-A'la ini kalian baca satu persatu, kalian pahami sebisanya, semampu kalian. Setelah itu akan lanjut ke slide berikutnya. Apabila video ini terlalu cepat, kalian bisa pause dan perhatikan dulu, dibaca dulu ya. Setelah kalian tadi membaca satu persatu arti dari surat Al-A'la dan masih banyak sekali yang belum kalian pahami mungkin dari per ayat, selanjutnya Bulia akan menjelaskan singkat tentang isi kandungan surat Al-A'la. Nah, Bulia kutip sedikit sebelum kalian mendapatkan buku pegangan. Bulia jelaskan sesingkat-singkatnya agar kalian paling tidak mengerti bagaimana isi kandungan surat Al-A'la. Surat Al-A'la di sini merupakan urutan di dalam Al-Quran, itu merupakan urutan ke-87 dan terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, apa sih surat Makkiyah itu? Makkiyah itu berarti diturunkan di Mekah. Surat Al-A'la diturunkan setelah surat At-Takwir. Nama Al-A'la diambil dari potongan kata yang terdapat di akhir ayat pertama. Sabihisma rabbikal a'la. Nah, artinya yang maha tinggi. Banyak benda di bumi yang membuat kita takjub. Takjub itu kagum ya. Misal gedung yang tinggi, gunung yang tinggi, atau manusia yang kita anggap mempunyai kepandaian, kedudukan harta yang bernilai tinggi. Mungkin dari anak-anak semua kalau melihat orang yang memiliki paras tampan atau memiliki wajah yang cantik, atau melihat orang lain yang memiliki harta banyak atau memiliki kepandaian, pasti kalian kagum. Nah, namun setinggi apapun tidak sebanding dengan sifat Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jadi di sini Allah itu nomor satu ya. Allah itu yang paling maha tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah maha tinggi, tidak ada yang mampu menandingi. Meyakini sifat Allah dapat membawa kita pada perilaku rendah hati. Rendah hati itu disebut juga seperti halnya tidak sombong. Nah, mengakui bahwa hanya Allah yang maha segalanya, maha tinggi, dan menghindarkan dari rasa sombong. Kalau seseorang itu memiliki rasa rendah hati, insya Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh setan. Nah, apabila manusia tidak memiliki rasa atau perilaku rendah hati, itu yang berbahaya. Jadi dia tidak merasa, mungkin dia juga memiliki sifat kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik. Semoga anak-anak semua tidak mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada
Tanggal 3 Maret 2011 lalu, sekitar 18.000 warga Jepang meninggal akibat tersapu gelombang tsunami setinggi 6 meter. Bencana maha dahsyat yang terjadi pada sekitar pukul 14 waktu setempat itu dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Di balik bencana tersebut ternyata ada satu fenomena menarik yang kemudian menjadi perbincangan kala itu, yakni penemuan lafaz Allah yang terekam melalui video streaming yang disiarkan stasiun televisi NHK. Lafaz Allah itu terbentuk dengan sendirinya, di mana mobil-mobil yang akan diekspor melalui kapal laut hanyut terbawa tsunami di sebuah tanah lapang di dekat pelabuhan Tokyo. Ajaibnya, mobil-mobil itu membentuk deretan seperti lafaz Allah. Dan jika diperhatikan lebih seksama, kata Bismillah terbentuk dengan jelas sebagai sambungan lafaz Allah tersebut. Apakah kalian sudah dapat menyimpulkan apa maksud dari tayangan video tersebut? Ya, tayangan yang barusan kalian tonton itu adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah, dari kebesaran Allah yang teramat agung. Di dalam video tadi dijelaskan bahwa Allah memperlihatkan lafaznya yang indah di atas langit. Bahkan di fenomena yang sangat tidak mungkin terjadi, Allah bisa melakukannya. Nah, dengan tayangan tersebut, kita harus semakin sadar, semakin bersyukur bahwa tidak ada kekuasaan yang tertinggi, tidak ada yang maha tinggi selain kekuasaan Allah. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang Bulia jelaskan di awal tadi, coba perhatikan ayat 4 di dalam surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a, yang artinya dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Ayat 5, faja'alahu ghuzaa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Nah, jadi Allah menciptakan rumput-rumput yang hijau, tapi seketika Allah bisa menciptakan, mengubahnya menjadi rumput yang hitam. Itu sebagian kecil menjelaskan bahwa betapa Allah itu luar biasa, anak-anak. Dengan mudahnya Allah bisa mengubah dengan sekejap. Dan penjelasan berikutnya itu mengenai ini, seluruh kejadian di muka bumi hendaknya menjadi pelajaran untuk berpikir tentang bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin sadar bahwa Allah itu Maha Agung, Maha segalanya. Nah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, segala kejadian di bumi menjadikan sebab manusia menemukan taufik. Jadi untuk orang-orang yang beriman itu seperti untuk jalannya beribadah itu semakin tekun. Nah, ia selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Orang beriman meyakini bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan lebih baik. Itu untuk orang yang beriman, mereka yakin bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Bagi orang kafir, peristiwa-peristiwa yang ada di dunia tidak menjadikan peringatan dan diambil pelajaran, namun justru menjadikan ia jauh dari Allah. Bukannya mereka malah dekat dengan Allah, malah menjauh. Nah, jangan sampai kita tergolong orang-orang kafir, tidak pernah mau melakukan sholat dan sibuk dengan urusan dunia. Mereka terlalu cinta dengan dunia, anak-anak. Jadi urusan akhirat itu dilupakan. Karena perilaku itulah kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dengan api yang besar dan menyala-nyala, dan mereka disiksa tidak akan pernah mati dan tidak pula hidup. Jadi manusia yang disiksa di neraka itu nggak mati, anak-anak. Jadi mereka akan merasakan seumur hidupnya, selama-lamanya merasakan sakit, disiksa terus menerus. Demikian tadi pembelajaran singkat tentang surat Al-A'la. Nah, di sini ada gambaran surga dan ada gambaran neraka, anak-anak. Untuk gambaran surga, ini terlihat hijau, rindang, indah sekali. Bahkan mataharinya cerah.
sepertinya sejuk sekali, ada malaikat bersayap. Nah, ada bidadari-bidadari yang cantik yang disediakan untuk lelaki-lelaki yang soleh. Sebaliknya untuk wanita yang solehah juga, apapun yang dia inginkan di surga nanti akan ada. Apapun jenis buah-buahan di surga ada, anak-anak. Jadi indahnya luar biasa, lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Nah, sebaliknya gambaran neraka di sini banyak sekali api yang menyala-nyala, banyak orang yang disiksa. Nah, makanan dari orang yang hidup di neraka itu apa? Buah zakum yang berduri dan tidak enak rasanya. Minumannya dari air yang mendidih. Tempat tidurnya dari api yang menyala-nyala. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka ya anak-anak ya. Nah, untuk bilamin balik, untuk menghindari neraka kita harus apa? Beribadah sebaik-baiknya agar surga akan kita dapatkan nanti. Ya anak-anak, kemudian ini ada tugas dari Bulia tentang surat Al-A'la. Tugas yang pertama yaitu baca kembali surat Al-A'la dengan makhraj dan tajwid yang baik dan benar. Jadi ambil Al-Quran juz sama boleh dibaca dengan versimu yang sebaik-baiknya. Yang paling baik, seumpama belum baik, diulang lagi dan direkam bacaan surat Al-A'lamu, kemudian kirim berupa rekaman di HP masing-masing dan kirim ke Bulia paling lambat pukul 22 WIB atau jam 10 malam. Nah, untuk PR itu hafalkan surat Al-A'la minimal 10 ayat dan arti minimal 5 ayat. Nanti kita akan coba lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita ingat lagi untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah Bulia yakin kalau kelas 5 bisa lebih dari 10 ayat lebih baik. Untuk PR kedua, cari gambar di internet tentang kebesaran Allah. Minimal 5 gambar. Difoto, kemudian kirim melalui WhatsApp. Atau kalian tulis ditempel di buku pekerjaan kalian masing-masing, diberi keterangan, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp melalui Japri ke Bulia. Maksimal dikumpulkan di hari Sabtu. Jadi kalau sebelum hari Sabtu kalian sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan. Ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung japri ke Bulia. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan ibadahnya. Mengaji juga jangan lupa, walaupun kita daring online ya, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap jalin kekompakan antara kalian dan Bulia. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, Bulia siap. Jadi kalian bisa langsung WhatsApp atau Japri Bulia ya. Sekian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.